Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Di sini karena perusahaan dagang itu lebih kompleks daripada perusahaan jasa, jadi perusahaan dagang itu dalam siklus akuntansinya pertama itu dalam tahap pencatatannya itu menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Jadi kalau misalkan kemarin kita sudah mempelajari tentang jurnal umum, kalau jurnal umum itu biasanya itu tahap pencatatannya itu dilakukan sesuai dengan kronologis transaksinya. Misalkan di halaman kita lihat ya, di jurnal umum di sini di halaman 35 kemarin itu kan di sini misalkan tanggal 1 itu ada penyetoran kas, penyetoran peralatan, di situ digabung dalam satu jurnal pencatatannya. Tapi kalau di sini, kalau jurnal khusus ini beda pencatatannya. Jadi dicatat sesuai dengan jenis transaksinya. Contohnya di sini kita buka di halaman 82. Di sini kan ada jurnal pembelian. Jadi semua transaksi pembelian di halaman 81 ini di sini ada transaksi pembelian. Di situ tanggal 7 dibeli barang dagangan dari CV Sentesa Jakarta secara kredit sebesar 10.325.000. Terus yang kedua dibeli barang dagangan dari CP Adidaya. Jadi di sini kan tentang pembelian barang dagangan. Jadi semua pembelian ini baik barang dagangan, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, di situ dicatat dalam jurnal pembelian. Jadi digolongkan dalam satu jenis semua pembelian itu. Terus misalkan di sini di halaman 82 ada contoh tentang pengeluaran kas. Jadi semua pengeluaran kas itu dikelompokkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi ini yang dinamakan jurnal khusus. Jadi kalau pembelian itu semua pembelian itu digolongkan ke dalam pembelian. Terus pengeluaran, misalkan pengeluaran kas itu digolongkan ke dalam pengeluaran kas. Kenapa di perusahaan dagang itu tidak seperti di perusahaan jasa, tidak menggunakan jurnal umum? Kenapa menggunakan jurnal khusus? Karena di perusahaan dagang itu lebih kompleks, transaksinya itu lebih kompleks ketimbang perusahaan jasa di perusahaan dagang itu. Jadi cara membuat jurnal khusus itu kita lihat di sini di halaman 81 itu di sini ada transaksi pembelian. Jadi semua transaksi pembelian itu dibuat jurnal khusus. Jadi semua yang pembelian digolongkan ke dalam kelompok pembelian. Terus yang pengeluaran kas misalkan itu dikelompokkan ke dalam pengeluaran kas itu. Dan yang misalkan penjualan, di sini ada contoh penjualan juga 81 itu dikelompokkan semua jenis penjualan itu dibuatkan jurnal penjualan gitu. Jadi semua transaksi penjualan itu nanti masuk ke dalam ke dalam jurnal penjualan, tidak seperti jurnal umum. Kalau jurnal umum itu kita itu mencatat berdasarkan kronologisnya. Misalkan tanggal 1 kita membeli barang dari
toko A misalkan sebesar 1 juta, ditulis 1 juta. Terus yang ke B misalkan tanggal 2 membeli menjual perlengkapan, misalkan menjual perlengkapan kantor. Nah itu ditulis di tanggal 2 disatukan dalam satu jurnal. Tapi kalau jurnal khusus itu beda, tidak disatukan tetapi digolongkan berdasarkan jenisnya. Kalau misalkan pembelian, terus kalau misalkan pengeluaran kas digolongkan semua ke dalam pengeluaran kas. Ya, silahkan kalian pahamin dari sini. Setelah kalian pahamin itu, Ibu cuman ini minta ini ya yang di sini itu. Kalau misalkan kalian paham itu, Ibu itu pengen tahu apa kalian paham apa tidak. Di halaman 81 itu ada contoh transaksi penjualan. Jadi semua transaksi penjualan ini dibuat jurnal khusus. Seperti apa jurnal khususnya itu? Di halaman 83. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran akuntansi minggu kedua ini ya. Kalau misalkan ada yang belum paham itu bisa bertanya langsung ke saya lewat chat mungkin WA, atau nanti setelah sekolah aktif seperti biasa itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.